menghitung bintang-bintang, juga kau yang menghitung rambutku. Kau yang menghatik taufan, juga kau yang pelihara hidupku. Nyanyi besar namamu di bumi dan di surga, layak disembah. Hosana, mulia tahtamu, haleluya, haleluya. Oh Tuhan, taufan, juga kau yang pelihara hidupku. Nyanyi besar namamu di bumi dan di surga, layak disembah. Tahtamu, haleluya, haleluya. Oh Tuhan, besar namamu selamanya, haleluya. Engkau layak disembah, Yesus layak ditinggikan, diagungkan, disembah selamanya, selamanya. Kami memuji-Mu Tuhan dengan segenap roh dan jiwa kami. Surga bumi menyembah-Mu, surga bumi berseru, Engkau Raja. Memerintah bumi, firman-Mu berlari, semuanya jadi. Nyanyi besar namamu di bumi dan di surga, layak disembah. Hosana, mulia tahtamu, haleluya, haleluya. Nyanyi besar namamu di bumi dan di surga, layak disembah. Hosana,
Shalom Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Saya percaya kita senantiasa dalam berkat rahmat anugerah Tuhan. Pada bulan Juli ini kita memiliki satu tema yaitu dipanggil untuk belajar. Dan setiap kita pasti akan belajar makin hari menaati perintah dan firman Tuhan sehingga kita makin hari sama menjadi seperti Kristus. Mari kita berdoa, kita siapkan hati kita untuk masuk dalam pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Tuhan, ucap syukur untuk kesempatan pada kali ini. Setiap kami bolehlah Tuhan urapi dengan urapan yang sama. Sehingga saat kami mempersiapkan hati kami, baik hamba-Mu yang mempersiapkan firman Tuhan, maupun umat-Mu yang mendengarkannya, urapi kami dengan urapan yang sama. Sehingga saat firman Tuhan ini diberitakan, tubuh kami, jiwa kami, roh kami dibangun Tuhan. Biarlah setiap kami diberi tanah hati yang subur, tanah hati yang siap ditanami firman Tuhan, bertumbuh dalam kehidupan kami sehingga kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan kali ini saya punya satu tema yaitu belajar percaya, di mana belajar percaya ini merupakan sebuah proses yang akan kita alami untuk kita ini boleh percaya kepada Tuhan. Demikian juga dalam kehidupan kita sehari-hari, misalnya dalam rumah tangga, suami dan istri itu juga saling belajar mempercayai. Dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar percaya bagaimana percaya kepada Tuhan. Mari kita baca Matius pasal 6 ayat 25. Judul perikop ini adalah hal kekhawatiran. Dikatakan demikian. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan kehidupannya? Bapak Ibu Saudara, yang namanya khawatir itu bisa melanda siapapun, tidak terkecuali orang-orang yang dekat pada Tuhan. Di sini kita boleh belajar Bapak Ibu Saudara, setiap kita janganlah sampai kita ini diliputi kekhawatiran. Bagaimana caranya kita ini mengatasi kekhawatiran kita adalah kita belajar percaya pada firman Tuhan. Saya ingin membahas yang pertama adalah hal kekhawatiran Bapak Ibu Saudara. Dalam masa sekarang ini siapa sih yang nggak khawatir Bapak Ibu Saudara? Berita banyak sekali mengenai virus coronavirus, di mana-mana orang memakai masker, orang mulai cuci tangan, itu pun sebuah hal yang baik. Saya tidak katakan bahwa pakai masker itu tindakan salah karena tidak mempercayai Tuhan, karena Tuhan itu pelindung. Cuci tangan itu salah karena dengan cuci tangan kita meragukan kuasa Tuhan untuk menghapuskan virus dari muka bumi ini. Bukan seperti itu. Yang namanya kekhawatiran adalah saat orang takut, dan takut itu meliputi atau menguasai diri orang itu, sehingga orang itu tidak mau bergerak atau orang itu tidak bisa melakukan yang baik di hadapan Tuhan. Dalam Matius pasal 6 ayat 27 dikatakan demikian, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Satu kali saya pernah menonton film horor Bapak Ibu Saudara, dan film horor itu saya tonton waktu saya masih kuliah. Dan pada waktu itu, film itu menakutkan sekali, dan sehingga saat malam hari saya itu takut untuk ke WC. Dan ini mungkin dialami oleh Bapak Ibu Saudara juga yang suka nonton film horor. Dan saat nonton itu, yang namanya ketakutan itu bisa meliputi saya untuk tidak bisa melakukan atau tidak mau melakukan ke WC. Nah, di sini kita melihat bahwa orang yang takut itu tidak bisa melakukan hal tertentu. Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan ini mungkin Bapak Ibu Saudara mengalami ketakutan sehingga Bapak Ibu Saudara itu takut ambil keputusan. Sehingga dalam takut mengambil keputusan itu hidup Bapak Ibu Saudara tidak mengalami progres, tidak mengalami kemajuan, bahkan Bapak Ibu Saudara mengalami yang namanya diam di tempat. Dalam kehidupan manusia ada 3 pola pandang mengenai keadaan. Yang pertama adalah positif. Pola positif ini, pola pandang positif ini adalah manusia itu melihat segala sesuatu itu baik semua, tidak ada salahnya. Dan pandangan seperti ini adalah pandangan yang cukup berbahaya juga, karena dalam memandang segala situasi, dia mengesampingkan bahayanya, dia tidak memikirkan apa yang terjadi sesungguhnya, yang dia pikirkan adalah sesuatu yang positif terus. Yang kedua adalah pesimis. Pesimis ini adalah orang yang memandang keadaan itu semuanya buruk.
Meskipun keadaan sedang baik, dia memandang semuanya itu buruk dan dia takut untuk melakukan segala sesuatu karena dia diliputi oleh kekhawatiran. Yang ketiga adalah pola pandang optimis. Pola pandang optimis ini adalah dia melihat segala sesuatu itu dengan apa adanya. Dia melihat ada rintangan, dia melihat ada satu bahaya, dia melihat ada satunya hal yang mungkin susah untuk diatasi, tetapi dalam dia melakukan segala sesuatu itu, dia masih memiliki pengharapan yang baik. Dan ini adalah pola pandang yang dimiliki manusia. Saya ingin membahas tentang optimisme dalam kehidupan kita. Bagi orang percaya, bagi orang Kristen, bagi orang yang ditebus oleh Yesus, pandangan optimis ini harusnya dimiliki oleh setiap kita. Kenapa? Karena Yesus itu mati buat kita, supaya kita ini mendapatkan satu hidup yang dipulihkan, satu hidup yang tidak lagi kekurangan. Bapak Ibu Saudara, dalam kekhawatiran kita, dalam kehidupan kita, jangan sampai yang namanya kekhawatiran, ketakutan itu menguasai kehidupan kita. Sehingga ketakutan itu membuat kita tidak bisa bergerak melakukan segala sesuatu. Bahkan yang namanya ketakutan, kekhawatiran kalau menguasai hidup manusia, dia akan membuat manusia ini malas bergerak. Dan benar apa kata firman Tuhan dalam Matius pasal 6:27, kalau kekhawatiran itu tidak akan bisa menambahkan sehasta saja. Maksudnya adalah dalam kehidupan kita yang khawatir, kita nggak akan bisa melangkah. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, percaya itu merupakan satu obat kekhawatiran. Hal yang kedua adalah kita boleh belajar akan pemeliharaan Tuhan. Pemeliharaan Tuhan ini sesuatu yang ada di dalam Matius pasal 6 ayat 25 dan 26 dikatakan demikian. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan jangan khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat ayat ini adalah ayat yang menghibur kita. Karena ayat ini berkata, kalau makanan dan pakaian itu janganlah menjadi kekhawatiran kita. Kadangkala kita ini dalam kehidupan ini khawatir akan kehidupan jasmani kita. Dan di sini yang namanya makanan dan minuman dan pakaian itu adalah hal yang pokok yang kita butuhkan. Saat kita hidup, kita membutuhkan kebutuhan pokok. Dan Tuhan menginginkan kita jangan sampai kita ini meragukan Tuhan bahwa Tuhan sanggup menyediakan apa yang kita butuhkan. Dan di ayat ini mengatakan bahwa pandanglah burung di langit yang mereka terbang tapi tidak menabur, tidak menuai, tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu. Yang dimaksud di sini adalah burung di udara ini setiap pagi ini mencari makanan tepat pada waktunya. Bahkan ada pepatah yang mengatakan bahwa burung itu, makanan itu kalau sampai kita bangun kesiangan akan dipatok ayam. Nah, ini adalah sifat dari unggas Bapak Ibu Saudara, di mana setiap pagi mereka ini terbang mencari makan. Dan mereka ini tidak punya lumbung untuk menyimpan makanan, tetapi dari hari ke hari itu mereka bekerja, mereka itu mencari makanan. Dan uniknya adalah kisah ini mengingatkan kita bahwa setiap hari itu Tuhan sudah sediakan berkat bagi kita tepat pada porsinya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang khawatir akan kehidupan ini, bahkan Yesus katakan, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur, tidak menuai, tidak mengumpulkan bekal. Ini artinya setiap kita ini jangan sampai kita ini melupakan bahwa Tuhan itu memelihara kehidupan kita. Hari lepas hari Tuhan tidak pernah melupakan kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan berkat yang Tuhan sediakan itu selalu ada bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Jadi ayat ini jangan dipahami, oh kalau gitu saya diam aja Tuhan akan menyediakan. Hal itu merupakan pola pikir yang salah. Karena orang yang tidak mau bergerak itu biasanya adalah orang-orang yang takut dan orang-orang yang malas. Dan Tuhan tidak menginginkan kita menjadi malas dan takut. Tetapi saat kita belajar pemeliharaan Tuhan, maka kita akan mempercayai siapa kita di hadapan Tuhan. Matius pasal 10 ayat 29 katakan, bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada burung pipit. Bapak Ibu Saudara, di sini ayat ini mengajarkan bahwa burung pipit itu adalah burung yang murah, burung yang ada di mana-mana. Kalau kita melihat di Indonesia adalah seperti burung gereja. Dan saat burung ini ada di mana-mana dijual murah, itu pun Tuhan perhatikan. Jadi diri kita ini adalah
pribadi yang lebih berharga daripada burung pipit. Dan dikatakan, dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Artinya apa? Tuhan itu memperhatikan detail kehidupan kita. Jangan kita pikir bahwa Tuhan hanya memperhatikan keputusan-keputusan besar dalam kehidupan kita. Tuhan itu memperhatikan kehidupan kita dari detik demi detik. Tuhan itu tidak pernah melupakan kita. Sehingga kalau kita belajar mengenai pemeliharaan Tuhan, membuat kita akan tidak mengalami kekhawatiran. Karena dalam kehidupan kita, kita percaya bahwa Tuhan itu selalu ada bersama kita, selalu memelihara kita, dan Tuhan itu sudah menyediakan segala sesuatu itu tepat pada waktunya. Ini yang mesti kita pelajari Bapak Ibu Saudara. Kenapa kita khawatir? Kita khawatir karena seringkali kita ini meragukan Tuhan itu mampu menyediakan kehidupan jasmani bagi kita atau tidak. Yang kedua adalah saat kita belajar pemeliharaan Tuhan, maka kita akan belajar kita ini tidak boleh malas. Kita ini harus bergerak, kita ini harus produktif, dan kita ini harus memandang bahwa segala sesuatu itu Tuhan kerjakan pasti ada maksudnya. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah Bapak Ibu Saudara, mulai belajar percaya. Belajar percaya itu sudah saya sampaikan tadi, bahwa belajar percaya itu adalah sebuah proses di mana kita ini akan mengenal Tuhan hari demi hari. Saat kita mendengarkan firman Tuhan, seringkali kita susah untuk mempercayainya. Dan ini adalah hal yang memang secara natural bisa kita alami Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, kalau kita dengar nama Abraham, bahwa Abraham adalah bapa orang beriman. Kata Abraham sendiri berarti bapa banyak bangsa. Tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa Abraham pun pernah tidak mempercayai janji firman Tuhan. Kejadian pasal 18 ayat 13 dikatakan demikian. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, mengapa Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak sedangkan aku telah tua? Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu tahun depan aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itu Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Lalu Sarah menyangkal dan katanya, aku nggak tertawa sebab Sarah ini takut. Tetapi Tuhan berfirman, tidak, memang Sarah ini kamu tertawa. Bapak Ibu Saudara, di sini kita melihat bahwa yang namanya Abraham dan Sarah ini bisa juga mereka meragukan firman Tuhan. Abraham sudah dijanjikan bahwa satu kali nanti keturunanmu akan seperti bintang di langit. Tetapi pada waktu mereka menginjak usia yang senja, usia 80, dan Abraham sudah memasuki usia yang 100, mereka di masa-masa akhir hidup mereka. Tapi yang terjadi adalah mereka belum memiliki anak dari Sarah, anak yang dijanjikan, yaitu Ishak, Bapak Ibu Saudara. Nah, di sini adalah Abraham ini bersama Sarah ini nampaknya seperti tidak mempercayai janji Tuhan, dan Tuhan ini harus menegaskan bahwa Tuhan menjanjikan keturunan bagi mereka, seorang anak laki-laki, dan itu akan dapat mereka tahun depan, di mana Abraham dan Sarah ini umurnya sudah mulai tua, mereka sudah tidak produktif, bahkan Sarah itu dikatakan sudah menopause atau mati haid. Itu secara medis nggak mungkin punya anak, tetapi kita mempunyai Tuhan yang jauh melebihi keadaan kita. Sehingga waktu Sarah itu diberitahu, Sarah, engkau akan melahirkan anak tahun depan, dan Sarah ini tertawa dan meragukan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya sampaikan, seorang yang disertai Tuhan itu bisa meragukan firman Tuhan. Wajar saat kita ini melihat satu keadaan kita ragu, tetapi keraguan itu jangan melingkupi kita terus sampai kita ini tidak percaya sama firman Tuhan dan kita tidak bergerak. Dan pada waktu itu Tuhan tegur mereka, tahun depan aku akan beri kau anak. Dan Kejadian pasal 21 mencatat demikian Bapak Ibu Saudara. Kejadian pasal 21 ayat 1. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Di sini kita melihat Bapak Ibu Saudara bahwa setelah 1 tahun berlalu, apa yang diingatkan Tuhan mengenai janji bahwa Sarah akan memiliki anak, 1 tahun kemudian Sarah memiliki anak laki-laki. Dalam kehidupan kita, janganlah kita ini meragukan janji firman Tuhan. Apakah Tuhan sanggup menyediakan apa yang kuperlukan? Apakah Tuhan peduli sama saya? Dikatakan dalam Kejadian pasal 21 ayat 1, Tuhan memperhatikan Sarah
Kalau Tuhan memperhatikan Sarah, berarti Tuhan juga memperhatikan kehidupan kita. Tuhan nggak pernah pilih-pilih, Tuhan memperhatikan saya, tidak memperhatikan Bapak Ibu Saudara. Kita di hadapan Tuhan itu sama semua. Sehingga Tuhan memberikan perhatian yang sama bagi Bapak Ibu Saudara dan saya, Bapak Ibu Saudara. Tuhan tidak pernah membedakan, oh yang ini lebih saya perhatikan, yang ini tidak saya perhatikan. Tuhan memperhatikan setiap kita yang percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga saat yang terjadi adalah saat kita diperhatikan Tuhan, Tuhan ini memberikan janji firman Tuhan bagi setiap kita. Janji itu bisa seperti tadi, bahwa Tuhan akan memelihara kita dalam kebutuhan pokok kita. Janganlah kita khawatir, tetapi kita ini harus selalu bekerja dengan baik Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara. Dan saat kita ini bekerja dengan baik, Tuhan pasti akan memberikan berkat yang bisa kita nikmati secukupnya. Bapak Ibu Saudara, saat kita ini bekerja, saat kita ini percaya sama Tuhan, Tuhan nggak akan lepaskan janji yang tadi saya sebutkan, bahwa Tuhan memelihara Bapak Ibu Saudara dan saya. Dalam kehidupan kita ini mempercayai Tuhan, itu berarti kita ini belajar akan satu hal di mana kita ini berserah kepada Tuhan. Setiap kita nggak tahu saat kita mengerjakan sesuatu apakah itu akan menghasilkan banyak atau sedikit. Contoh gampang adalah demikian. Pada waktu seorang petani itu menanam benih, dia tidak bisa mengontrol cuacanya. Entah itu cuacanya itu tepat untuk benih yang ditanamnya atau enggak. Satu kali dia bisa mengalami gagal panen, tapi satu kali dia juga bisa mengalami panen yang berlimpah. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu menyediakan tepat pada waktunya. Dan saat kita seperti tadi petani, yang kita lakukan adalah kita jangan lelah untuk menanam benih dan merawat tanaman yang kita tanam. Bagian Tuhan adalah menyediakan pertumbuhan sampai dia berbuah. Itulah yang Tuhan sediakan bagi kita. Jangan sampai kita ini karena kita, musim ini akan jelek, aku nggak mau tanam. Dan ternyata musimnya bagus. Karena kita apa? Kita memandang Tuhan itu tidak memperhatikan kita. Saat kita percaya bahwa Tuhan itu memperhatikan kita, maka kita ini akan melakukan segala sesuatu itu dengan baik. Apakah yang namanya orang meragukan Tuhan itu hanya terjadi pada orang-orang yang tidak dekat dengan Tuhan? Orang yang dekat sama Tuhan pun bisa meragukan Tuhan. Satu kali murid-murid itu sedang berlayar bersama Yesus, dan pada waktu itu mereka dihajar oleh angin badai, angin topan. Saat mereka dihajar oleh angin topan itu perahunya, mereka ketakutan. Dan saat mereka ketakutan, mereka membangunkan Yesus. Yesus, bangun. Tidakkah engkau peduli dengan nyawa kami? Sebab ini ada angin badai. Saat mereka ada dalam satu perahu yang sama, mereka ada bersama Tuhan, dan mereka ini melakukan sesuatu. Saat ketakutan yang mereka cari adalah Tuhan terlebih dahulu. Dalam kehidupan kita, saat kita takut, apa yang kita cari? Jangan andalkan manusia. Jangan andalkan kekuatan kita sendiri, tetapi andalkanlah Tuhan. Saat kita ini mengandalkan Tuhan, saat kita mulai belajar untuk mempercayai firman Tuhan, maka yang terjadi adalah kehidupan kita akan jadi dipelihara oleh Tuhan lebih lagi. Karena pada waktu murid-murid Yesus ini mengandalkan Tuhan, Yesus berdiri dan menghardik angin itu untuk berhenti. Angin badai berhenti. Dan saat itu perahu itu jadi tenang kembali di dalam danau itu. Dalam kehidupan kita, saat kita takut, yang kita cari bukanlah orang lain, bukanlah kekuatan kita sendiri ataupun apa yang kita mampu lakukan, tetapi carilah Tuhan terlebih dahulu sehingga kita ini boleh diliputi damai sejahtera Tuhan. Dan saat kita ini mempunyai damai sejahtera Tuhan, maka yang terjadi adalah kita ini akan mulai percaya akan firman Tuhan dan janji-janjinya. Dan kita akan mulai dibangun dengan dasar yang tidak goyah. Dan saat angin yang lain menerpa, masalah lain yang menerpa, kita akan tetap kuat di dalam Tuhan. Itulah bagaimana kita belajar percaya kepada Tuhan dan berserah kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sebagai kesimpulan adalah biarlah setiap kita ini belajar untuk mempercayai Tuhan, terutama dalam situasi yang berubah. Tetaplah bertindak dengan baik seperti Tuhan yang kehendaki. Dan biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan kita dalam menghadapi segala situasi pada masa ini. Kita tetap semangat, kita tetap bekerja, kita tetap produktif bagi Tuhan, dan kita tetap memberkati orang-orang sekitar kita. Mari kita tunduk kepala kita, siapkan hati kita
untuk mengakhiri firman Tuhan ini. Bapa, kami sudah mendengarkan firman-Mu untuk belajar percaya. Biarlah setiap kami ini boleh Kau berkati dalam setiap apa yang kami alami. Kami yang mengalami ketakutan, Tuhan kuatkan. Kami yang mengalami sakit, Tuhan sembuhkan. Kami yang sedang dalam pergumulan untuk melakukan tindakan yang tepat, Tuhan beri kami arahan yang tepat. Sehingga kami ini dalam ketakutan kami, dalam kekhawatiran kami serahkan segalanya di tangan-Mu, sehingga kami ini boleh melangkah dengan baik. Berkati juga sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lainnya. Mengakhiri ibadah virtual ini, biarlah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga, berkat cinta kasih dan pengampunan dosa Tuhan Yesus Kristus, berkat pertolongan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus, menyertai memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, ucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sudah berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, ibadah virtual sudah selesai. Dan kiranya kita ini tetap semangat menghadapi hari-hari di depan. Janganlah kita takut dan khawatir akan keadaan. Karena Tuhan Yesus itu memberkati saya dan Bapak Ibu Saudara semua. Tuhan Yesus memberkati.